warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmira Sapitri Harahap, NPM 2025-01001, Prodi Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Geraha Nusantara. Yang terhormat Ibu Fauziah Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, unsur-unsur kalimat efektif, serta jenis-jenis kalimat efektif. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari kalimat efektif, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara utuh dan bermakna, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat tersusun dari kata atau gabungan kata yang mengikuti kaidah tata bahasa, memiliki makna lengkap, serta diakhiri dengan intonasi tertentu dalam bahasa lisan. Atau tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Secara tata bahasa, sebuah kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat, meskipun dapat dilengkapi dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya adalah ibu memasak sayur sop di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur sop sebagai objek, di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kalimat, kita lanjut ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat dan jelas, serta lengkap agar mudah dipahami. Syarat-syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, harus sesuai EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat, tidak ambigu. Yang pertama, harus sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap, hingga keterangan sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, dan buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Tujuannya agar orang yang mendengarkan kita atau lawan bicara kita mudah mengerti apa yang kita ucapkan. Yang terakhir yaitu tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat tidak ambigu, maka kita harus memilih kata baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif ada 4. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, objek. Dan yang kelima, keterangan. Atau bisa disingkat dengan SPOK. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Kalimat efektif harus memiliki subjek yang jelas agar tidak membingungkan. Yang kedua, predikat. Predikat menyatakan tindakan, keadaan, atau sifat subjek. Predikat harus tepat dan sesuai dengan subjeknya. Yang ketiga, objek. Objek adalah unsur yang dikenai pekerjaan oleh predikat. Objek diperlukan pada kalimat transitif agar makna kalimat lebih lengkap. Dan yang terakhir, keterangan. Keterangan menjelaskan unsur lain dalam kalimat seperti waktu, tempat, cara, sebab, atau tujuan. Jenis-jenis kalimat efektif. Jenis-jenis kalimat efektif terdiri dari 4. Yang pertama berdasarkan struktur gramatikal, yang kedua berdasarkan bentuk predikat, yang ketiga berdasarkan fungsi, dan yang keempat berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu jenis-jenis kalimat efektif berdasarkan struktur gramatikal. Berdasarkan struktur gramatikal terdiri dari 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat.
serta menyatakan satu peristiwa atau satu gagasan. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang terdiri atas dua klausa atau lebih, sehingga memiliki dua predikat atau lebih untuk menyatakan lebih dari satu peristiwa atau gagasan. Yang kedua, berdasarkan bentuk predikat. Berdasarkan bentuk predikat terdiri dari tiga, yaitu kalimat nominal, kalimat verbal, dan kalimat adjektifal. Yang pertama, kalimat nominal. Kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan hanya berupa kata kerja, melainkan kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektif, kata bilangan atau numeralia, atau frasa nominal. Yang kedua, kalimat verbal. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba dan menyatakan tindakan, proses, atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Yang terakhir, kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata part atau sifat atau adjektifal dan digunakan untuk menyatakan keadaan sifat atau kondisi subjek. Yang ketiga, berdasarkan bentuk fungsi. Berdasarkan bentuk fungsi terdiri dari 4. Yang pertama, kalimat pernyataan. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Yang ketiga, kalimat perintah. Dan keempat, kalimat seruan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, atau pendapat kepada pembaca atau pendengar tanpa mengharapkan jawabannya. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Kalimat yang digunakan untuk meminta informasi, petunjuk, atau jawaban dari pendengar atau pembaca. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh, meminta, mengajak, melarang, atau memberi instruksi kepada orang lain agar melakukan suatu tindakan. Dan yang keempat, kalimat seruan. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat, seperti kekaguman, keheranan, kegembiraan, dan kesedihan atau kemarahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah jenis-jenis kalimat efektif berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk terbagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan dan predikatnya biasanya berupa kata kerja berimbuhan me atau ber. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan, bukan sebagai pelaku, dan predikatnya biasanya berupa kata kerja berimbuhan di atau ter. Sekian video presentasi saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.